I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. Cerita dibuka dengan keadaan yang kacau balau. Seorang pria pemberani menembus jalanan di kota Timur Tengah yang sedang dibombardir habis-habisan oleh pesawat yang berterbangan ke sana kemari. Dengan kacamata hitamnya, pria itu menerobos reruntuhan menuju sebuah rumah sakit dengan tas yang penuh dengan kantong darah. Sayangnya, sepeda motor yang dipakainya terkena ledakan bom sehingga ia pun terpental jauh. Beruntung, pria itu masih selamat dan langsung berlari ke rumah sakit tersebut. Dia adalah Malak atau Dr. Baek Kang-hyuk. Sementara itu di Korea, saat ini mereka sedang kekurangan pusat trauma atau sistem respon pelayanan darurat, yaitu fasilitas khusus yang merawat pasien darurat dengan luka. Sehingga dalam setahun ada 13 kasus di mana pasien akhirnya meninggal karena fasilitas pusat trauma di Korea kurang memadai. Menteri Kesehatan Kang Myong-hwi berjanji akan mengaktifkan pusat layanan trauma dan melengkapinya dengan tenaga medis serta fasilitas yang memadai agar tidak ada lagi kasus kematian yang tidak masuk akal yang terjadi di Korea. Kang Myung-hee lalu menunjuk Rumah Sakit Hankuk Nasional Universitas untuk membuka kembali pusat trauma yang sempat ditutup karena pada saat itu satu-satunya dokter spesialis trauma bekerja sendirian dan saking banyaknya pekerjaan ia pun tumbang. Menurut Direktur Rumah Sakit Hankuk, jika Menteri Kesehatan ingin membuka pusat trauma maka ia harus mendatangkan dokter spesialis trauma yang baru dan rupanya Kang Myung-hee sudah mempersiapkannya. Dia adalah Dr. Baek Kang-hyuk yang sudah sampai ke Rumah Sakit Hankuk. Pada saat itu, seorang dokter bedah bernama Yang Jae-won mendapatkan telepon dari IGD. Seorang pasien dengan luka tusukan menunggunya. Pisau itu masih ada pada badan pasien, sehingga para medis harus berhati-hati saat hendak menyiapkan CT scan. Yang Jae-won menemukan memar di dada pasien. Setelah dicek, ditemukan gumpalan darah yang menekan jantung dan ia bingung apa yang harus dilakukan karena dokter spesialis jantung tengah melakukan operasi yang memakan waktu sekitar 2 jam lagi. Di masa kebingungan itu, kondisi pasien kian menurun. Yang Jae-won harus segera melakukan sesuatu. Tiba-tiba Baek Kang-hyuk datang dan langsung mencabut pisau di badan pasien. Ia juga langsung menyedot gumpalan darah tersebut yang membuat kondisi pasien langsung stabil. Semua petugas medis kebingungan siapa pria tersebut. Baek Kang-hyuk lalu mengenalkan dirinya jika dia adalah dokter baru pusat trauma di Rumah Sakit Hankuk. Ia menegur dokter Yang Jae-won sebelum melakukan kepada pasien. Seharusnya dia mencari tahu terlebih dahulu apa yang terjadi kepada pasien tersebut, sehingga ia akan tahu apa yang harus dilakukan. 이제 다음 스텝 뭐야? 다음 스텝이요? 콜하고 다들 수술 준비해. Menurut Dr. Hong Jae-hoon, Baek Kang-hyuk dijuluki si tangan Tuhan. Julukan itu dibuat karena ia dengan mudah menyelamatkan nyawa para pasien. Ia bukan lulusan universitas ternama, terlebih Universitas Hankuk, tapi ia lama tinggal di luar negeri dan bekerja di Asosiasi Medis Perdamaian Dunia di Syria. Menurut Dr. Han Yurim, asosiasi itu hanyalah pekerjaan dokter biasa. Bagaimana bisa dia disebut sebagai legenda? Dan bagaimana bisa dia bekerja di Rumah Sakit Hankuk padahal dia lulusan universitas lain? Apalagi sampai bisa-bisanya dia direkrut oleh Kementerian Kesehatan. Sementara itu, Dr. Baek Kang-hyuk bersiap melakukan operasi pada pasien luka tusuk itu. Awalnya, dokter anestesi bernama Hwang tidak mau datang dan menyuruh pasien dioperasi besok saja. Ia bahkan memaki dokter magang di sana dan setelah diancam oleh Baek Kang-hyuk, ia pun langsung berlari menuju ruang operasi. Saat operasi berlangsung, dokter ahli anestesi itu kembali melakukan kesalahan. Dengan asalnya, ia memberikan obat anestesi yang tidak sesuai dengan kondisi pasien, sehingga pasien banyak mengeluarkan darah. Saat itu, Baek Kang-hyuk langsung mengeluarkan dokter anestesi tersebut dan meminta dokter yang lain. Dokter-dokter Rumah Sakit Hankuk tidak percaya orang baru dari lulusan universitas tidak ternama berani-beraninya mengusir dokter anestesi Hwang dan meminta dokter yang lain. Mereka lalu menunjuk seorang dokter magang ahli anestesi bernama Park Kyung-won. Meski baru magang, Dr. Park berhasil memikat hati Baek Kang-hyuk
Hyuk dengan wawasannya. Ia bisa mengatur detak jantung pasien dan memahami apa yang terjadi kepada pasien tersebut. 끝. Singkat cerita, operasi yang seharusnya berlangsung lama bisa selesai dalam waktu 1 jam. Baek Kang Hyuk langsung bergegas pergi karena pada hari ini adalah hari pengangkatannya. Menteri Kesehatan Kang Myung Hee, Direktur Rumah Sakit dan juga dokter-dokter yang lain sudah dari tadi menunggunya. Saat ia datang, Direktur langsung menyuruhnya untuk meminta maaf. Tapi Baek Kang Hyuk berkata, ialah yang harus mendapatkan permintaan maaf karena ia mau bekerja di rumah sakit ini asal pusat trauma diatur ulang. Namun nyatanya sistemnya saja sangat berantakan. Dr. Han Yurim yang sedari tadi meremehkan Dr. Baek Kang Hyuk lalu berkata, jika sebagai dokter yang baru saja bergabung rasanya tidak pantas ia berkata seperti itu. Namun nyatanya benar, saat berkunjung di IGD tadi, Baek Kang Hyuk melihat dokter-dokter dari departemen lain bergantian berjaga di IGD tanpa memiliki keahlian pada pusat trauma, di mana menurutnya artinya mereka sedang membunuh pasien secara perlahan. Sontak, hal tersebut membuat dokter-dokter yang ada di sana langsung tidak terima dengan kata-kata Baek Kang Hyuk. Baek Kang Hyuk berucap, ia akan menata ulang dan menjadikan rumah sakit Hankuk sebagai pusat trauma nomor 1 dan Menteri Kesehatan mendukung penuh Baek Kang Hyuk. Ia juga akan berdonasi sebanyak 10 miliar ke rumah sakit Hankuk untuk membuka pusat trauma. 실력은 제가 보장합니다. Setelah selesai, Baek Kang Hyuk lalu pergi mengunjungi pasien yang baru saja ia operasi. Karena wilayah ICU tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, maka kemudian perawat bernama Chon Jang-mi melarang Baek Kang Hyuk. Sempat terjadi perselisihan karena Chon Jang-mi mengira Baek Kang Hyuk adalah preman. Itu karena Baek Kang Hyuk memiliki tato sama seperti pasien. Tapi setelah dijelaskan oleh Yang Jae-won, barulah Chon Jang-mi mengetahui jika Baek Kang Hyuk juga seorang dokter. Ia pun langsung meminta maaf. Saat itu, Baek Kang Hyuk dan Yang Jae-won harus bergegas naik helikopter karena di sebuah gunung ada seorang pendaki terjatuh. Lukanya sangat serius sehingga membutuhkan dokter untuk membuat kondisi pasien stabil. Baru pertama kali ini Yang Jae-won naik helikopter. Berbeda dengan Baek Kang Hyuk, tidak hanya terampil sebagai seorang dokter saat helikopter tidak bisa mendekati pegunungan karena angin yang sangat kencang dan juga berkabut, Baek Kang Hyuk langsung meminta pilot untuk bertukar posisi dan dengan mudahnya ia mengendarai helikopter tersebut sampai ke tempat pasien berada. Akhirnya, Baek Kang Hyuk bertemu dengan pasien yang terjatuh dari pegunungan. Kondisinya begitu kritis sehingga saat Baek Kang Hyuk mencoba memberinya pertolongan, pasien tersebut masih tidak merespon apa-apa karena sepertinya ada cedera pada bagian kepalanya. Mereka lalu memasukkan pasien itu ke dalam helikopter. Di sana, Baek Kang Hyuk harus segera mengoperasi kepala pasien karena kondisi pasien benar-benar tidak stabil. Semua orang bingung bagaimana bisa melakukan operasi di dalam helikopter dengan alat seadanya. Menurut Baek Kang Hyuk, dulu di Afghanistan, ia pernah membuka kepala seorang pasien hanya di dalam mobil menggunakan sebuah bor. Singkatnya, pasien berhasil sampai ke rumah sakit Hankuk dan langsung dibawa ke ruang operasi. Sayangnya, lagi-lagi dokter ahli anestesi Hwang malah tidak mau mengangkat telepon padahal ini adalah operasi darurat. Karena tidak ada ahli anestesi lain, maka kemudian mereka kembali memanggil Park Kyung-won. Saat di ruang operasi, Yang Jae-won benar-benar terpana dengan kehebatan Baek Kang Hyuk. Dia tidak ragu dan selalu tepat sasaran. Selama operasi yang memakan waktu 2 jam itu, Yang Jae-won benar-benar kagum kepada dokter Baek Kang Hyuk. Tidak pernah ia temui dokter hebat seperti Baek Kang Hyuk. Kekagumannya itu diketahui oleh Baek Kang Hyuk. Ia pun ingin Yang Jae-won bergabung bersamanya di pusat trauma sebagai dokter pendamping. Ia akan mengajari Yang Jae-won karena di antara semua mentor yang ada, Baek Kang Hyuk menyombong jika dirinya lah yang terbaik. 배우건 내가 짱이야. Sayangnya, Yang Jae-won tidak bisa memutuskannya.
ia mempunyai dokter pembimbing yaitu Dr. Han Yurim. Sementara itu, Direktur Choi Ju-un bersama Dr. Hong Jae-hoon merasa khawatir dengan kehadiran Dr. Baek Kang-hyuk. Dia memang hebat dan berhasil menyelamatkan pasien, tapi menurut mereka, pasien yang harusnya mau mati tidak perlu diselamatkan karena akan memakan biaya rumah sakit. Belum lagi, ternyata yang merekomendasikan Baek Kang-hyuk kepada Menteri Kesehatan adalah kepala rumah sakit saingan mereka yang mungkin ingin menjatuhkan rumah sakit Hankuk lewat Baek Kang-hyuk. Maka dari itu, direktur berencana memberikan gaji kecil kepada Baek Kang-hyuk dan ternyata Baek Kang-hyuk sama sekali tidak keberatan. Ia sudah punya barang-barang mewah dan lagi pula jabatannya sebagai seorang dokter bukan berlandas pada gaji, tapi rasa tanggung jawab. Baek Kang-hyuk lalu menemui Dr. Han Yurim dan meminta Yang Jae-won menjadi anak didiknya di pusat trauma. Dokter yang tidak suka dengan Baek Kang-hyuk ini tentu tidak akan mengizinkannya karena Yang Jae-won adalah anak didik kesayangannya. Tapi jika Yang Jae-won setuju, ia pun tidak akan memaksa. 앞으로 볼 세월이 얼만데 Sementara Yang Jae-won bingung apakah ia harus masuk ke dalam pusat trauma atau tidak. Ia berpikir jika ia masuk ke departemen pusat trauma, apakah ia akan sehebat Dr. Baek Kang-hyuk? Rekannya pun langsung tertawa. Tidak mungkin seorang Yang Jae-won bisa sehebat Dr. Baek Kang-hyuk. Mengingat naik helikopter saja ia ketakutan. Hanya orang gila yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi yang bisa bertahan di pusat trauma seperti Dr. Baek Kang-hyuk. Yang Jae-won pun setuju, mengingat ia tidak bisa menghadapi kegilaan Dr. Baek Kang-hyuk. Ia lalu mengirim pesan dan menolak untuk bergabung. Baek Kang-hyuk mengira Dr. Han Yurim sudah meracuni pikiran Yang Jae-won. Ia pun bergegas pergi ke ruangan Dr. Han Yurim. Ia merasa dicurangi karena seharusnya Dr. Han Yurim tidak boleh memaksa Dr. Yang Jae-won. Lagi pula, menurutnya lebih baik Dr. Yang Jae-won berada di bawah didikannya saja. Dr. Han lalu meremehkan Dr. Baek Kang-hyuk. Apa yang bisa dilakukan dokter dari lulusan universitas rendahan di dalam rumah sakit ini? Ia yakin sekarang Baek Kang-hyuk sedang membuat riwayat pekerjaan yang bagus, makanya ia menerima pekerjaan di rumah sakit Hankuk. Sebenarnya saat ini dokter yang benar-benar bingung apakah ia harus menjadi anak didik dari Dr. Han Yurim yang memiliki reputasi dan banyak memiliki riwayat pendidikan, atau Dr. Baek Kang-hyuk, seorang dokter lulusan dari universitas tidak ternama. Melihat keraguan yang ada pada diri Yang Jae-won, Dr. Baek Kang-hyuk pun mengalah. Menurutnya, jika keraguan itu ada pada diri seorang dokter, bisa dipastikan banyak pasien yang akan meninggal. Setelah itu, Dr. Yang Jae-won melihat foto-foto pasien yang pernah diselamatkan oleh Dr. Baek Kang-hyuk. Di sana, Baek Kang-hyuk menceritakan bagaimana ia menyelamatkan pasien-pasien di Timur Tengah dan mereka menganggapnya seperti keluarga, meskipun sebagian dari kisahnya dibuat-buat. 이제 조용해졌네. Baek Kang-hyuk ingin Yang Jae-won mengingat lagi alasan mengapa ia ingin menjadi seorang dokter. Dan dengan keputusan yang bulat, Dr. Yang Jae-won memutuskan untuk bergabung di pusat trauma bersama Dr. Baek Kang-hyuk. Hal tersebut membuat Dr. Han Yurim marah besar. Ia lalu mengirim email ke semua dokter untuk memberitahukan jika semua panggilan darurat akan dilakukan oleh Dr. Yang Jae-won. Bayangkan seberapa sibuknya Yang Jae-won nanti. Seakan-akan ia dibunuh secara perlahan. Tapi, menurut Dr. Baek Kang-hyuk, ini suatu hal yang bagus. Jika Yang Jae-won terbiasa saat menangani para pasien, ia akan terbiasa menyembuhkan orang-orang dengan tangannya sendiri. Dan semua orang jadi tahu setiap perjuangan yang dilakukan Yang Jae-won akan diketahui oleh banyak orang. Yang Jae-won lalu bertanya mengapa Dr. Baek Kang-hyuk memilihnya. Baek Kang-hyuk berkata ia sangat suka melihat Yang Jae-won berlari saat hendak menyelamatkan pasien. 의사 양재원은 이제 시작이다. Baru beberapa hari Yang Jae-won berada di pusat trauma, ia sudah seperti zombie. Saat istirahat, Yang Jae-won mendapatkan telepon jika ada kecelakaan lalu lintas dan mobil ambulan yang membawa para korban sedang menuju rumah sakit. Yang Jae-won bergegas membangunkan Dr. Baek, tapi siapa sangka Dr. Baek Kang-hyuk sudah siap dan berlari menuju IGD. Chon Jang-mi memberitahukan jika ada sebuah truk sampah menabrak mobil sedan dan akhirnya terjadi tabrakan beruntun
beruntun yang sangat parah. Ada 2 pasien yang didatangkan dari kecelakaan tersebut. Baek Kang Hyuk dan juga Yang Jae-won langsung bergegas mengobati pasien itu satu persatu dan juga mempersiapkan operasi dadakan. Lagi-lagi, dokter anestesi bernama Hwang agak malas-malasan. Padahal pasien sedang kritis. Ia sempat ditegur oleh dokter Yang Jae-won dengan lembut, tapi ia beralasan ia ingin bekerja dengan nyaman dan juga santai. Chon Jang-mi langsung menegurnya dengan keras. Semua orang tengah berupaya menyelamatkan pasien, tapi dia malah ingin membuat pasien terbunuh. Dr. Hwang tidak terima ditegur oleh seorang perawat. Ia lalu meneriaki Chon Jang-mi dan ingin tahu siapa namanya. Setibanya Dr. Baek Kang Hyuk, barulah dokter anestesi itu terdiam. 아무하고나 싸우지 마. Sementara itu, Direktur Choi Joo-eun bertanya kepada Park Kyung-won, menurutnya bagaimana Dr. Baek Kang Hyuk. Park Kyung-won menyebutnya dia adalah seorang monster, di mana Baek Kang Hyuk bisa mengoperasi kasus sulit hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Direktur Choi memang tidak bisa membantah kemampuan Dr. Baek Kang Hyuk memang luar biasa. Tapi menurutnya, orang jenius seperti dia akan membahayakan organisasi. Sehingga, Direktur Choi meminta Park Kyung-won untuk memata-matai Dr. Baek Kang Hyuk. Sementara itu, di ruang operasi terjadi sedikit masalah, di mana pasien ternyata mengalami pendarahan hebat dan livernya jadi tidak berfungsi meski baik-baik saja. Kemungkinan pasien akan meninggal. Chon Jang-mi ingin memberikan saran yang langsung disanggah oleh dokter anestesi Hwang. Menurutnya, tidak pantas seorang perawat memberikan saran. Yang Jae-won lalu berkata, jika Chon Jang-mi adalah perawat senior yang sudah 5 tahun ikut ke dalam ruang operasi, ia pasti memiliki wawasan yang luas. Sehingga kemudian Dr. Baek langsung bertanya apa saran dari perawatnya itu. Chon Jang-mi memberitahukan sebaiknya mereka melakukan donor liver. Dr. Baek pun langsung setuju dan ia bergegas mencari pendonor. Kebetulan ayah pasien yang mati otak dan sedang dirawat di rumah sakit Hankuk terdaftar sebagai pendonor. Hari ini ia dan adiknya hendak menjenguk ayahnya dan kebetulan terjadilah kecelakaan. Sayangnya tidak ada persetujuan dari pihak keluarga sehingga sulit melakukan operasi pendonoran. Tapi Dr. Baek Kang Hyuk bersikeras melakukan operasi. Apapun yang akan terjadi, ia akan bertanggung jawab. Yang penting pasien bisa diselamatkan. 반드시 살려서. Setelah itu, di ruang operasi lain, seorang wanita, adiknya pasien yang didonor liver tadi, juga mengalami kerusakan pada hatinya. Beruntung, liver kakaknya masih disimpan, dan kemudian mereka melakukan pendonoran kurang dari 30 menit, sehingga membuat dokter-dokter lain langsung kagum kepada Baek Kang Hyuk. Setelah melakukan serangkaian operasi pendonoran, Baek Kang Hyuk mengajak Yang Jae-won untuk mendoakan ayah kedua kakak beradik itu. Berkat ayah mereka yang mati otak, mereka berdua bisa selamat. Dan donasi organ adalah pengorbanan mulia. Sekarang yang harus dipikirkan oleh Baek Kang Hyuk adalah tim audit memberikan sanksi pada pusat trauma karena melakukan pendonasian organ tidak sesuai dengan prosedur. Mereka lalu memotong anggaran untuk pusat trauma. Ditambah lagi, semenjak Baek Kang Hyuk bergabung di rumah sakit Hankuk, ia tidak pernah datang ke rapat mingguan. Dr. Hong Jae-ho lalu mengingatkan Baek Kang Hyuk kerugian dari pusat trauma semenjak Baek Kang Hyuk memimpin. Padahal setahu Baek Kang Hyuk, Menteri Kesehatan Kang Myung-hee sudah mendanai fasilitas pusat trauma sebanyak 10 miliar. Departemen Pusat Trauma belum mendapatkan manfaatnya seperti penambahan bed untuk pasien atau ruangan baru. Justru pasien ICU malah dipindahkan ke pusat trauma. Jika uang investasi dari pemerintah tidak dilakukan sebagai mestinya, artinya pihak rumah sakit Hankuk sudah menyelewengkan dana yang harusnya digunakan untuk pusat trauma. 데려가야 돼서 이만. Yang Jae-won khawatir dengan Dr. Baek karena ia dipanggil ke ruangan direktur hanya karena sudah menyelamatkan pasien. Untuk menyenangkan hati anak didiknya dan ucapan terima kasih karena sudah membantunya, Dr. Baek Kang Hyuk lalu mentraktir Yang Jae-won dan juga Chon Jang-mi makan malam mewah. Karena pesanan mereka banyak, Chon Jang-mi lalu bertanya mengapa Baek Kang Hyuk bisa jadi kaya. Apa dia memang terlahir kaya? Baek Kang Hyuk lalu bercerita jika hanya dia yang kaya,
sementara orang tuanya sudah meninggal saat ia masih kecil. Ibunya meninggal saat ia masih sangat kecil, jadi ia tidak begitu ingat. Sementara ayahnya bekerja menjadi tukang bersih-bersih. Suatu hari, ayahnya kecelakaan dan kepalanya terluka parah. Saat itu, tidak ada rumah sakit yang mau merawat ayahnya. Mereka menganggap ayahnya sudah mati, dan akhirnya benar, ayahnya meninggal dunia tanpa penanganan. Itulah alasan Baek Kang-hyuk menjadi seorang dokter. Lalu, dokter Yang Jae-won bertanya apa arti tato di tangan dokter Baek. Ia hanya bilang, katanya tato ini membuatnya jadi anti peluru. Dulu ia pernah berjuang di medan perang dan dia benar-benar tidak pernah tertembak. Saat itu, tiba-tiba Yang Jae-won mendapatkan panggilan dari rumah sakit. Ada kecelakaan lagi. Mereka pun bergegas kembali ke rumah sakit. Namun saat sampai di sana, dokter Baek Kang-hyuk terlambat. Pasien tidak bisa diselamatkan. Ia menyesal tidak standby. Menurutnya, seorang dokter harus bekerja lebih ekstra untuk menyelamatkan pasien. Memang bukan salah mereka, tapi seandainya saja ia datang tepat waktu, mungkin pasien bisa diselamatkan. Karena jika tugas dokter berhenti, rasanya jantung pasien juga ikut berhenti. Makanya seorang dokter tidak punya pilihan selain terus berlari untuk membuat jantung pasien kembali berdetak. Suatu hari, Baek Kang-hyuk diundang kembali untuk ikut rapat mingguan. Di sana, di hadapan Baek Kang-hyuk, Dr. Hong Jae-hoon terang-terangan memuji semua dokter dari departemen lain, tapi tidak dengan kepala pusat trauma yaitu Baek Kang-hyuk. Menurutnya, departemen pusat trauma menyebabkan banyak kerugian. Padahal jika ditelaah, pasien-pasien yang datang banyak ia selamatkan, dan juga dari pasiennya lah yang memberi keuntungan untuk departemen lain. Di sana rupanya, Dr. Han Yurim sudah mencari tahu siapa sebenarnya Dr. Baek Kang-hyuk. Ia ingin menjatuhkannya dan memberitahukan kepada semua orang. Namun pada saat itu tiba-tiba ada sebuah telepon dari IGD. Ada sebuah kecelakaan serius yang mengharuskan Dr. Baek Kang-hyuk pergi ke IGD. Ia pun langsung meninggalkan rapat. Dr. Han Yurim meremehkan Baek Kang-hyuk yang seenaknya meninggalkan rapat hanya karena mendapatkan telepon. Padahal dari tadi ia juga mendapatkan telepon, tapi ia lebih mementingkan rapat mingguan ini. Rupanya ternyata telepon yang harus diangkat oleh Dr. Han Yurim adalah karena putri satu-satunya mengalami kecelakaan yang sangat parah. Dan pada saat ini, ia berada di IGD Rumah Sakit Hankuk. Putri Han Yurim bernama Han Ji-young. Ia juga junior dari dokter Yang Jae-won dan mereka berdua memiliki perasaan satu sama lain. Dr. Han Yurim langsung meminta maaf kepada Dr. Baek Kang-hyuk. Ia sudah berkata kasar dan sekarang ia mendapatkan karma. Putrinya harus segera diselamatkan. Di IGD, saat Dr. Baek Kang-hyuk dan Yang Jae-won sedang menyelamatkan Han Ji-young, Dr. Han Yurim benar-benar panik. Ia tidak bisa mengontrol dirinya. Chon Jang-mi berucap, keadaan Ji-young saat ini sangat parah. Kehadiran Dr. Han Yurim justru hanya memperlambat kinerja para dokter saja. Pada saat pemeriksaan jantung, rupanya jantung Ji-young robek dan harus segera dioperasi. Dr. Han Yurim kurang yakin dengan Dr. Baek Kang-hyuk. Bahkan ia beranggapan jika Dr. Baek Kang-hyuk dendam kepadanya. Dr. Baek tidak menyangka seorang ayah yang putrinya kritis, bahkan dia adalah seorang dokter, berkata seperti itu kepada dokter yang akan menyelamatkan pasiennya. Singkatnya, Dr. Baek Kang-hyuk tidak peduli. Mau Dr. Han Yurim menuntutnya, ia akan tetap menyelamatkan pasien terlebih dahulu. Saat itu, Dr. Han Yurim memanggil rekan dokter yang ia percaya. Mereka berdua langsung menerobos masuk ke dalam ruang operasi dan melihat sendiri bagaimana jantung anaknya mengalami perobekan yang parah. Dan di sana, Dr. Han Yurim langsung pingsan. Sementara Dr. Baek Kang-hyuk maupun Dr. Yang Jae-won bingung bagaimana mereka menjahit jantung yang bocor tersebut. Di sana, Baek Kang-hyuk melakukan teknik yang tidak pernah dokter-dokter manapun lakukan. Sehingga Dr. Yang Jae-won dan Dr. Park Kyung-won sebagai anestesi semakin kagum dengan Baek Kang-hyuk. Dan akhirnya, operasi putri Dr. Han Yurim pun berhasil. Dr. Han Yurim langsung bertekuk lutut dan mengucapkan terima kasih.
Dr. Beck berkata, operasi trauma seperti inilah yang membuat defisit dana. Dan harusnya sekarang Dr. Han Yurim mengerti mengapa setiap rumah sakit harus memiliki departemen pusat trauma. Karena semua yang terjadi pada pasien harus melalui pusat trauma terlebih dahulu. Trauma parah bisa terjadi kepada siapapun. Bisa-bisanya Dr. Han Yurim berkata tidak ada hubungannya dengan departemen lain. 내가 이 은혜를 정말 어떻게 갚아야 될지 정말. Setelah itu, Dr. Han Yurim mengajak Baek Kang Hyuk minum teh bersama. Selain membicarakan masalah dana yang dipermasalahkan oleh Dr. Han Yurim, Dr. Baek Kang Hyuk juga ingin bertanya apa yang diketahui oleh Dr. Han tentang dirinya. Rupanya, Dr. Han Yurim menemui seseorang yang juga pernah bekerja di Asosiasi Perdamaian Dunia. Menurut orang itu, ia tidak terlalu dekat dengan Dr. Baek Kang Hyuk, dan saat ia bertugas, Dr. Baek Kang Hyuk tidak ikut ke dalam asosiasi. Kabarnya, ia pergi ke Afghanistan dan sedang diintai oleh sebuah grup bernama Black Wings. Di sana, ia menghasilkan uang yang banyak. Ia menyelamatkan nyawa, tapi juga mengambilnya. Dr. Han Yurim langsung mengira jika Dr. Beck adalah seorang pembunuh. Tapi, saat meminta penjelasan kepada Dr. Baek Kang Hyuk, ia tidak menjelaskan apa-apa, hanya menyuruh Dr. Han Yurim tutup mulut. Sementara itu, berkat usaha Dr. Baek Kang Hyuk melakukan donasi kepada kakak beradik, Menteri Kesehatan bersedia membayar kerugian yang digempor-gemporkan oleh direktur rumah sakit. Hal ini juga mendapatkan respon dari masyarakat, sehingga para media berdatangan ingin mewawancarai Dr. Baek Kang Hyuk. Tapi pada saat itu, tiba-tiba sebuah telepon darurat membuat Baek Kang Hyuk meninggalkan para media. Pada saat itu, ia langsung menghubungi Yang Jaewon yang sedang belajar. Pada pembelajarannya itu, ia menemukan sebuah artikel tentang Black Wings dan tato yang mirip dengan milik Dr. Baek Kang Hyuk. Saat menyiapkan barang-barang untuk naik helikopter, Yang Jaewon pun bertanya, apakah Dr. Baek Kang Hyuk tahu tentang Black Wings? 블랙윙즈라고 아세요? Black Wings adalah perusahaan militer swasta terbesar di dunia. Mereka bertujuan melindungi klien VIP di daerah konflik, melakukan operasi pertempuran termasuk misi penyelamatan. Kemampuan tempur melebihi pasukan khusus. Karena resiko tinggi yang dilakukan, maka setiap misi mereka harus membawa tenaga medis. Dan tenaga medis itu disebut sebagai senjata manusia. Saat Yang Jaewon mengonfirmasinya kepada Dr. Beck, Dr. Beck hanya bilang untuk mencari uang karena mereka membayarnya sangat mahal. Pada saat itu, tiba-tiba kode hitam berbunyi menandakan ada kasus serius di pusat trauma di mana terjadi kecelakaan besar-besaran akibat kabut yang melanda kota. Karena kecelakaan itu terjadi di sebuah jembatan, maka ada beberapa kendaraan yang jatuh ke bawah. Banyak pasien yang datang ke rumah sakit Hankook melalui ambulan dan juga helikopter. Selain di rumah sakit, di tempat kejadian masih banyak korban yang belum bisa diselamatkan, apalagi korban yang jatuh ke bawah jembatan. Dr. Beck menyerahkan pasien yang ada di IGD kepada Chon Jang-mi untuk menghubungi semua dokter yang lain. Sementara dia dan Yang Jaewon akan terjun ke lokasi. Sementara itu, direktur rumah sakit yakin kali ini mereka kembali mengeluarkan banyak anggaran hanya untuk menyelamatkan pasien. Bayangkan, banyak pasien dengan trauma berat yang harus mereka selamatkan. Apalagi Dr. Baek Kang Hyuk akan bertingkah lagi. Mereka kemudian dikejutkan dengan Baek Kang Hyuk yang pergi ke lapangan untuk menjemput pasien. 부상자들을 직접 모시고 오시겠다. Sesampainya di lokasi kecelakaan, Baek Kang Hyuk langsung mengelompokkan pasien yang masih sadar dan juga yang tidak sadar. Di sana, ada seorang anak kecil perempuan yang menangis dan meminta kakaknya untuk segera diberi pertolongan. Sementara, ada pasien lain yang terkena tusukan besi sehingga harus segera diselamatkan. Baek Kang Hyuk langsung meminta Yang Jaewon untuk segera pergi ke rumah sakit dan mengoperasi pasien luka tusuk itu. Awalnya, Yang Jaewon tidak percaya diri, tapi Baek Kang Hyuk percaya kepada Yang Jaewon.
Sementara itu, ada pasien gawat lainnya yang merupakan kakak dari anak perempuan tadi. Dr. Baek Kang-hyuk bingung. Sekarang pasien kritis semakin banyak yang diantar ke rumah sakit Hankuk. Jika ia sendirian yang mengurusnya, maka ia pun akan kewalahan. Ia lalu meminta bantuan kepada Dr. Han Yurim. Awalnya, Dr. Han tidak mau membantu, tapi menurut putrinya, ayahnya akan terlihat keren saat sedang memegang pisau bedah. Maka kemudian Dr. Han Yurim bersedia membantu Dr. Baek Kang-hyuk. Setelah selesai mengurus di lapangan, Dr. Baek kembali ke rumah sakit dan bersiap melakukan operasi. Saat memerlukan dokter anestesi, lagi-lagi Dr. Huang menolak untuk membantu. Menurutnya jam kerjanya sudah habis dan di sana Park Gyong-won pun bersedia untuk melakukan operasi. Sayangnya, dokter senior anestesinya, Materin, tidak memperbolehkan Park Gyong-won membantu pusat trauma lagi karena menurutnya ia tidak mau Park Gyong-won memberikan harapan palsu kepada pusat trauma yang sedang mencari ahli anestesi tetap. Tapi beruntung Park Gyong-won tidak mengindahkan seniornya itu dan tetap membantu operasi. Pada saat itu, Dr. Han Yurim pun datang dan membantu sebisanya karena ia bagaikan dokter baru yang tidak tahu apa-apa. Saat itu sebenarnya operasi hampir berhasil, tapi tiba-tiba terjadi pendarahan hebat dan Park Gyong-won melaporkan tekanan darah pasien meningkat. Dr. Baek Kang-hyuk mencoba berpikir apa yang terjadi. Sementara Dr. Han Yurim panik. Lalu Dr. Baek Kang-hyuk yakin pasien ini sepertinya memiliki kanker dan ia harus mencari tahu penyebabnya. Dr. Baek pun mencoba untuk tetap tenang. Ia lalu merogoh ke dalam rongga-rongga dan menemukan akar permasalahannya, sehingga kemudian tekanan darah pasien mulai stabil. Sisanya, Baek Kang-hyuk meminta Dr. Han Yurim yang menjahit tubuh pasien, sementara dia harus melihat pasien yang lainnya. 정말 간다고? Di ruang operasi yang dilakukan Dr. Yang Jae-won, ia sempat gugup meski akhirnya ia berhasil mengoperasi pasiennya. Dr. Baek Kang-hyuk kemudian datang dan langsung mengajarinya cara menjahit di bagian antara usus dan juga lemak. Setelah itu, terdengar kode biru dari pasien lain yang saat ini ditangani oleh Dr. Jung Jun-soo. Beruntung, Dr. Jung Jun-soo menerima masukan dari Dr. Baek, sehingga kemudian mereka berdua bekerja sama menyelamatkan pasien tersebut. 심줄을 거쳐서 폐동맥을 틀어막으면서 역시 Kecelakaan jembatan itu membuat semua orang khawatir. Beruntung, berkat Dr. Baek Kang-hyuk yang tiba di lokasi kecelakaan meminimalisir korban berjatuhan. Dr. Hong Jae-hoon lalu meminta penjelasan kepada Dr. Im Min-ho karena dia adalah kepala pengobatan darurat. Tapi sayangnya ia tidak tahu apa-apa dan malah melimpahkan semuanya kepada Dr. Baek Kang-hyuk. Saat mereka mencari keberadaan Dr. Baek dan juga Dr. Yang Jae-won keluar dan sudah terlihat rapi. Mereka bingung bagaimana bisa kurang dari 3 jam mereka sudah keluar dari ruang operasi. Mereka pikir semua pasien telah meninggal dunia. Pada saat itu, Dr. Baek Kang-hyuk dan juga Dr. Yang Jae-won menghadapi para media yang sudah berkerumun menunggu kabar tentang kecelakaan itu. Dr. Hong dan juga Dr. Im takut jangan-jangan Baek Kang-hyuk mau menjelek-jelekan rumah sakit mereka dengan mengumumkan kematian para pasien. Tapi ternyata tidak. Dr. Baek Kang-hyuk menyatakan semua pasien yang datang ke rumah sakit Hankuk berhasil diselamatkan. Para wartawan yang ada di sana langsung menyelamati Dr. Baek bahwa dia memang dokter yang hebat. Tapi Dr. Baek Kang-hyuk tidak mau menyombong. Di hadapan para wartawan, dia memperkenalkan Dr. Yang Jae-won yang setia mendampinginya. Ada juga Suster Chon Jang-mi dan bantuan dari senior Dr. Han Yurim. Ia juga memperkenalkan ahli anestesi Dr. Park Gyong-won. Tanpa mereka, tentu saja Dr. Baek Kang-hyuk tidak akan bisa menyelamatkan pasien seorang diri. Maka dari itu, ia ingin membuat permintaan. Ia ingin memprioritaskan spesialis bedah trauma dan menyediakan staf medis. Berhubung di sana ada Dr. Hong, Dr. Baek meminta hal tersebut terwujud. Ia juga berbicara kepada kamera dan meminta kepada direktur rumah sakit untuk memprioritaskan pusat trauma. Dan pada saat itu, direktur yang sedang kesal langsung menerima telepon dari Menteri Kesehatan.
Akibatnya, sekarang Menteri Kesehatan menyuruh Direktur Rumah Sakit Hankook untuk mengikuti keinginan Baek Kang-hyuk. Tapi diam-diam, Direktur Choi Jo-un tidak akan menerima staf medis di bagian pusat trauma. Menurut mereka, buang-buang uang saja. Dan defisit pengeluaran dari pusat trauma membuatnya sangat gila. Belum lagi, helikopter yang dipakai untuk menjemput pasien. Dalam minggu ini saja ada 5 kali panggilan helikopter. Bayangkan berapa biayanya. Dr. Hong lalu meminta pertolongan kepada komisaris pemadam kebakaran yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit Hankook. Dan rupanya hal tersebut dilihat oleh Dr. Han Yurim. Ternyata Dr. Hong memutasi petugas An Jung-hun yang sering membantu Dr. Baek Kang-hyuk saat pusat trauma meminta helikopter untuk menjemput pasien. Hari itu tiba-tiba pusat trauma menerima telepon darurat jika ada korban yang jatuh dari gunung lagi. Saat Dr. Baek memohon agar helikopter bantuan segera dikirimkan, pimpinan tim itu menyampaikan jika pihak pusat trauma tidak boleh lagi seenaknya memesan helikopter, apalagi sempat menggantikan posisi pilot. Ia lalu menanyakan izin terbang Dr. Baek Kang-hyuk. Karena sekarang helikopter tidak bisa digunakan lagi, maka Yang Jae-won memikirkan sebuah cara. Asal korban bisa dibawa turun pegunungan, mereka bisa memakai ambulan canggih milik rumah sakit yang tidak terpakai. Direktur Choi membelinya hanya untuk dipamerkan. Mereka pun bergegas menuju gunung dan mengangkut korban menuju rumah sakit. Di dalam mobil itu, Dr. Baek berusaha keras menyelamatkan pasien. Tapi tiba-tiba, Yang Jae-won merasa dilema melihat kondisi pasien yang sepertinya susah untuk diselamatkan. Ia lalu menyuruh Dr. Baek untuk menyerah saja. Belum lagi, sekarang banyak pihak yang menentang mereka. Tapi Dr. Baek tidak peduli, yang penting keselamatan pasien lebih utama. Saat sampai di rumah sakit, Dr. No Ju-hyung sebagai ahli saraf lalu membantu Dr. Baek Kang-hyuk dan memulai pemindaian pada kepala pasien. Ternyata, pasien mengalami kelumpuhan otak dan sulit untuk diselamatkan. Dr. Baek Kang-hyuk benar-benar terpukul. Seharusnya, mereka memakai helikopter agar pasien bisa ditangani tepat waktu dan membuatnya bisa tetap hidup. Dr. Han Yurim yang mendengar hal ini yakin jika kasus helikopter dikarenakan Dr. Hong Jae-hun. Diam-diam, ia pun memberitahukan hal ini kepada Dr. Baek. Dan terang saja, Dr. Baek Kang-hyuk langsung melabrak Dr. Hong Jae-hun. Tapi, Dr. Hong bilang Dr. Baek tidak punya bukti jika dirinya lah yang membuat helikopter tidak bisa terbang. Dr. Baek pun kesal dan kemudian mencengkram baju Dr. Hong. Bisa-bisanya dia malah memikirkan bukti di saat ada pasien yang hampir saja meninggal dunia. Sementara itu tiba-tiba Chon Jang-mi mengajak Yang Jae-won untuk bertemu. Dia sudah tahu apa yang terjadi di mobil ambulan tadi. Ketegangan di antara Dr. Baek Kang-hyuk dengan Dr. Yang Jae-won. Ia paham dengan posisi Yang Jae-won. Dan Yang Jae-won kesal kepada Dr. Baek yang bertindak sangat jauh. Tapi ia paham dengan tindakan Dr. Baek pada saat itu. Sebagai rekan, Chon Jang-mi berharap Dr. Yang Jae-won bisa bertahan dan tetap berada pada tim. Setelah itu, Yang Jae-won menemui Dr. Baek. Ia meminta maaf karena sudah menyerah kepada pasien. Di sana, Dr. Baek Kang-hyuk paham dengan perasaan Yang Jae-won. Siapa yang akan tahan jika berjuang sendirian untuk menyelamatkan pasien, sementara yang lain tidak peduli? Namun Dr. Baek punya alasan. Masih ingat dengan cerita ayahnya yang meninggal tanpa ada penanganan? Kasus seperti itu masih terjadi hingga sekarang. Makanya ia punya alasan untuk tidak menyerah. Dr. Baek Kang-hyuk sama sekali tidak menyalahkan Yang Jae-won. Ia hanya saja belum menemukan alasannya. 죄송할 거 없어. Sementara di ruangan Dr. Hong Jae-hun, ia semakin membenci Baek Kang-hyuk. Ia lalu mengajak Dr. Han Yurim untuk membalaskan dendam. Ia tahu Dr. Han Yurim mengetahui kelemahan Dr. Baek Kang-hyuk. Han Yurim ragu apakah ia harus memberitahukan temannya atau membantu penyelamat putrinya itu. Tapi untungnya Dr. Han Yurim memilih untuk mendukung Dr. Baek Kang-hyuk. Menurutnya percuma berteman dengan Dr. Hong Jae-hun. Sementara saat putrinya masuk ke dalam rumah sakit, ia tidak ada menjenguknya sama sekali. Pada saat itu, Dr. Hong tidak habis akal. Ia lalu mendatangi direktur dan memberitahukan jika keluarga pasien yang terjatuh dari gunung menggugat Dr. Baek.
atas dugaan malpraktik. Tentu saja hal ini atas desakan dari Dr. Hong yang membesar-besarkan masalah jika Dr. Baek Kang-hyuk mencoba membolongi kepala pasien hingga akhirnya ia mengalami kelumpuhan otak. Akibatnya, saat ada pasien baru yang harus segera dioperasi, tim audit melarang Dr. Baek Kang-hyuk untuk menyelamatkan pasien dan melarangnya untuk masuk ke dalam rumah sakit. 뭘 또 불수하겠대. 야, 뭐 착각하신 것 같은데 아닙니다. 제가 Saat itu, Baek Kang-hyuk hanya bisa berharap kepada Yang Jae-won. Ia harus menyelamatkan pasien ini bagaimanapun caranya. Sementara dirinya kemudian pergi menemui kepala bagian pengobatan darurat Im Min-ho yang tahu kasus pengobatan pasien yang terjatuh dari gunung. Jika ini bukan malpraktik, dan Dr. Im Min-ho harus membantunya demi pasien. 그 환자 응급의학과에서 독박. Sementara itu, Dr. Han Yerim mendapatkan kabar dari rekan-rekan dokter jika di rumah sakit Hankuk sedang diadakan konferensi pers terkait malpraktik yang dilakukan oleh Baek Kang-hyuk. Dr. Hong Jae-hoon mengundang para wartawan untuk membuka siapa sebenarnya Baek Kang-hyuk. Selain itu, rencananya adalah juga menjatuhkan Menteri Kesehatan, mengingat Dr. Baek Kang-hyuk adalah orang suruhan Menteri Kesehatan Kang Myung-hee. Sementara pada saat itu, Yang Jae-won dan Chong Jang-mi sedang meminta sebuah pembuluh darah buatan, namun petugas di sana tidak mau memberikannya karena tidak ada persetujuan dari direktur rumah sakit. Yang Jae-won dan Chong Jang-mi lalu nekat mencuri pembuluh darah buatan itu. Ia kemudian mengunci petugas lalu mereka kabur. Saat itu, Dr. Han Yerim datang dan memberitahukan jika Dr. Hong Jae-hoon sedang membawa awak media untuk melaporkan Dr. Baek Kang-hyuk atas tuduhan malpraktik. Yang Jae-won pun bergegas memberitahukan hal ini kepada Dr. Baek Kang-hyuk, di mana ia harus datang ke konferensi pers tersebut dan membantah semuanya. Tapi sekarang prioritas Baek Kang-hyuk adalah menyelamatkan pasiennya. 닥치고 얼른 환자 살리는 게 우선이야. Konferensi pers itu pun dimulai dengan tangisan dari ibu pasien dan juga kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh Dr. Hong Jae-hoon untuk memanas-manasi awak media. Dr. Han Yuri pun kemudian mendatangi dan menghubungi rekan-rekan dokter untuk meminta bantuan. Tapi semuanya tidak bisa apa-apa karena Dr. Hong Jae-hoon sudah mengancam mereka. Ia hampir kehilangan cara untuk menyelamatkan Dr. Baek Kang-hyuk. Tapi kemudian matanya tertuju kepada Yang Jae-won, Chong Jang-mi, dan juga Dr. Baek Kang-hyuk. Mereka bertiga rupanya telah selesai melakukan operasi dan kemudian datang ke konferensi pers tersebut. Kedatangan Dr. Baek disambut isak tangis dan makian dari ibu korban. Dr. Baek menjelaskan kepada semua orang yang ada di sana jika tindakan penyelamatannya bukan malpraktik. Ia sudah menyiapkan materinya dan juga tindakannya masih sesuai prosedur. Dan juga ada pasien yang mengalami kasus serupa dan berakhir selamat. Bedanya, pasien pertama ditolong menggunakan helikopter, sementara pasien kedua menggunakan ambulan, dan penanganannya pun jadi terlambat. Saat itu diketahui, seseorang yang menahan helikopter adalah Dr. Hong Jae-hoon. Semua orang pun kaget dan Dr. Hong Jae-hoon tidak terima tuduhan tersebut karena tidak ada buktinya. Dr. Baek Kang-hyuk berucap, jika komisaris pemadam kebakaran sudah memberikan kesaksian dan terbukti jika Dr. Hong Jae-hoon lah yang melarang penerbangan helikopter untuk menyelamatkan pasien tersebut. Ibu korban pun langsung menampar Dr. Hong di hadapan semua orang. Setelah itu, Dr. Hong Jae-hoon dituntut dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Di sana ia memberikan kesaksian jika ia tengah dituduh. Dr. Baek Kang-hyuk adalah dokter yang menyebabkan gangguan operasional rumah sakit Hankuk akibat tindakan semena-menanya. Hal ini karena ia didukung oleh Menteri Kesehatan Kang Myung-hee. Berita juga menyebutkan jika penempatan Baek Kang-hyuk di rumah sakit Hankuk melalui orang dalam, yaitu Menteri Kesehatan yang menjadikannya sebagai skandal kroni dan akan menghalangi jalan Menteri Kesehatan untuk naik menjadi kandidat presiden. Namun, hal tersebut tidak membuat Menteri Kesehatan Kang Myung-hee ambil pusing, karena sekarang ada masalah lain yang harus segera diselesaikan.
Pada saat itu, Baek Kang Hyuk mendapatkan telepon dari Menteri Kesehatan jika ia harus pergi ke Sudan Selatan, di mana negara yang sering mengalami perang saudara itu sedang kacau balau, dan tentara Korea yang bertugas di sana, Kapten Lee Hyun Jung, terkena beberapa kali tembakan, dan hanya Dr. Baek Kang Hyuk yang punya pengalaman luka tembak yang bisa menolongnya. Sehingga Dr. Baek harus segera ke Sudan. Baek Kang Hyuk lalu mengajak serta Yang Jae-won, Chon Jang-mi, dan juga Park Young-won. Sementara urusan pusat trauma akan ia serahkan kepada Dr. Han Yurim. Sementara itu, Menteri Kesehatan Kang Myung-hee menemui Direktur Choi Joo-eun dan bertanya, bisa-bisanya Direktur Rumah Sakit Hankuk itu menggunakan alasan defisit anggaran untuk menghentikan helikopter yang akan menolong pasien. Direktur Choi pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi hal ini justru akan membuat dia membayar. Karena Menteri Kesehatan berencana membuat landasan helikopter dan penugasan helikopter khusus untuk Rumah Sakit Hankuk. Singkat cerita, Dr. Baek Kang Hyuk dan timnya telah sampai ke negeri Sudan. Karena rumah sakit militer diserang oleh pemberontak, pasien Kapten Lee Hyun Jung disembunyikan di rumah sakit terpencil. Sayangnya, karena fasilitas yang minim, kondisi Kapten Lee memburuk. Saat sampai di lokasi, mereka disambut oleh dokter bedah militer dari Korea bernama So Dong-ju. Ia langsung membawa mereka untuk melihat kondisi Kapten Lee. Karena peluru masih bersarang di tubuh Kapten Lee, sekarang tubuhnya terkena infeksi parah. Dia menunjukkan tanda anemia dan mereka tidak memiliki banyak kantong darah. Menurut Dr. Baek, akan susah mengoperasi Kapten Lee jika tidak ada kantong darah. Untuk sekarang, mereka hanya bisa menghentikan infeksinya saja. Dan kemungkinan terburuk, mungkin Kapten Lee akan diamputasi. 이거 준비하고 한정 기자. 알겠습니다. Sementara itu di Korea, rencana Menteri Kesehatan mengirim Dr. Baek Kang Hyuk ke Sudan untuk membuktikan jika pernyataan Dr. Hong Jae-hoon salah besar. Dia tidak memilih Dr. Baek ke Rumah Sakit Hankuk karena kronisme, tapi memang karena keahlian dari Dr. Baek Kang Hyuk sendiri. Sekarang, negara memusatkan perhatian ini. Apakah Dr. Baek Kang Hyuk benar-benar bisa menyelamatkan Kapten Lee? Sementara, Dr. Baek Kang Hyuk dan timnya mencoba mengeluarkan peluru dimulai dengan tangan yang pertama. Baru mengurus satu tangan, mereka sudah menghabiskan satu kantong darah. Di sana, Baek Kang Hyuk terpaksa membuat keputusan sulit dan dia kemudian mengambil alat pemotong tulang. 잡아. Setelah selesai dan beristirahat, Park Young-won melaporkan hal ini kepada direktur rumah sakit dan hal tersebut diketahui oleh Chon Jang-mi. Ia pun kecewa dengan Park Young-won. Ia berpesan, lebih baik ia segera memberitahukan Dr. Baek sebelum Dr. Baek mengetahuinya. Pada saat itu, kondisi Kapten Lee memburuk dan harus segera membutuhkan darah. Karena tidak ada kantong darah tersisa, Chon Jang-mi berinisiatif mendonorkan darahnya. Menurut Dr. Baek, sepertinya Kapten Lee tidak akan bertahan lama jika terus berada di rumah sakit ini. Maka dari itu, Dr. Baek kemudian membawa Kapten Lee ke suatu tempat. Dr. Baek Kang Hyuk membawa Kapten Lee ke sebuah markas besar, organisasi tempat dulu Dr. Baek bekerja, yaitu Blackwing. Orang-orang yang berjaga kemudian bertanya siapa mereka. Dr. Baek kemudian menunjukkan tatonya dan ingin orang-orang yang berjaga itu memberitahukan seseorang bernama Walter jika Malak ada di sini. Malak has returned. Setelah mengonfirmasi identitasnya yaitu Malak, Dr. Baek Kang Hyuk diperbolehkan masuk ke dalam markas. Namanya terkenal di kawasan Afghanistan. Banyak orang berhutang nyawa kepada Malak. Dr. Baek langsung membawa Kapten Lee ke ruang operasi di markas itu. Melihat dari kondisi pasien, sepertinya bakalan susah diselamatkan. Tapi karena ada Malak di sana dan wajahnya tidak terlihat ada keraguan, mereka pun yakin pasien yang dibawa oleh Malak akan tetap hidup. Rupanya, Dr. Baek Kang Hyuk tidak mengamputasi lengan Kapten Lee. Ia hanya membuang tulang yang terinfeksi saja dan kemudian melakukan cangkok tulang buatan. Pada saat operasi, tiba-tiba Chon Jang-mi merasa sangat lelah dan ia berakhir pingsan. Saat bangun, ia sudah melihat jika operasi Kapten Lee telah berhasil dan tanda vitalnya cukup bagus.
Yang sekarang harus mereka semua khawatirkan adalah bagaimana mereka bisa pulang ke Korea, mengingat di luar sana banyak pihak pemberontak sedang mengincar mereka. Rupanya, tidak sulit bagi Malak untuk mendapatkan pesawat untuk bisa terbang ke Korea. Bukan pesawat biasa, tapi pesawat jet pribadi. Dr. Baek Kang-hyuk mendapatkan ini karena Walter berhutang banyak kepadanya. Saat itu, Chon Jang-mi kesal karena Park Young-won belum juga memberitahukan Dr. Baek. Ia pun berkata, jika ia tidak bilang juga, maka selama ada operasi darurat, Park Young-won harus membantu mereka. Tanpa ragu, Park Young-won menjawab iya karena alasan dia menjadi mata-mata Direktur Choi adalah agar pusat trauma tetap ada. Jika bukan dia yang melakukannya, maka akan ada mata-mata lain yang mungkin menghancurkan pusat trauma. Jadi harus dia yang melakukannya. Lagi pula setelah ia lulus, ia akan bergabung bersama Dr. Baek di pusat trauma. Mendengar hal tersebut, Chon Jang-mi merasa senang. Akhirnya mereka mempunyai tim yang lengkap. Ia pun menerima alasan Park Young-won dan tidak sabar untuk terus bekerja bersama. Berita tentang Dr. Baek Kang-hyuk bergabung dengan organisasi Black Wings terdengar di telinga Menteri Kesehatan. Ia pun membuat pernyataan jika benar Dr. Baek lama bekerja di organisasi tersebut dan dibayar mahal. Tapi uangnya ia donasikan untuk membeli peralatan medis bagi para pengungsi. Kedatangan Dr. Baek disambut meriah karena Dr. Baek berhasil membawa pulang Kapten Lee dengan selamat. Dan saat hendak membawa Kapten Lee ke rumah sakit Hankuk, di perjalanan Dr. Baek mendapatkan kabar jika selama ini Dr. Han Yurim mengurus pasien dengan mengikuti jejak Dr. Baek. Saat ini ia sedang terjun ke lapangan di mana sedang terjadi kebakaran hebat. Dr. Baek Kang-hyuk kemudian menyusul Dr. Han Yurim. Dr. Han Yurim benar-benar terharu melihat kedatangan Dr. Baek. Meskipun terlihat konyol, tapi menurut Dr. Baek, Dr. Han Yurim sudah bekerja dengan keras. Seperti biasa, Dr. Baek Kang-hyuk menyarankan semuanya untuk mengelompokkan korban-korban terlebih dahulu. Dr. Baek mendapatkan kabar jika di lantai bawah tempat kebakaran itu terdapat tabung-tabung oksigen, sehingga mereka harus segera bergegas sebelum terjadi ledakan yang lebih besar. Pada saat mereka menyelamatkan pasien, tertinggal satu pasien di belakang. Dr. Baek Kang-hyuk langsung berlari mendekati pasien tersebut, tapi tiba-tiba sebuah ledakan membuatnya terjatuh. Beruntung, ia masih bisa berdiri dan ketimbang mengurus dirinya, ia lebih mementingkan keselamatan pasiennya. Sayangnya, saat di helikopter menuju rumah sakit, Dr. Baek tidak kuasa lagi menahan sakit. Serbuk-serbuk besi panas mengenai perut Dr. Baek sehingga ia harus segera dioperasi. Dr. Han Yurim langsung menghubungi rumah sakit. Dan Dr. Yang Jae-won pun terkejut karena pasien yang akan ia selamatkan adalah dokter yang mendidiknya. Saat sampai, Dr. Baek berkata kepada Yang Jae-won jika sekarang keputusan ada di tangan Yang Jae-won. Jae-won yang dulunya sering ragu, kini harus dihadapkan dengan keputusan yang benar-benar tepat. Lalu dengan yakin, Yang Jae-won masuk ke dalam ruang operasi tanpa melakukan CT scan yang akan memakan banyak waktu. Park Young-won dan juga Dr. Han Yurim tidak yakin dengan Yang Jae-won. Tapi Yang Jae-won berharap kedua rekannya itu mau membantunya dan percaya kepadanya. Semua tim kemudian bersiap melakukan operasi. Mereka semua harus bisa menyembuhkan Dr. Baek Kang-hyuk. Dan Yang Jae-won yakin dia dan teman-temannya bisa melakukannya. Singkat cerita, operasi Dr. Baek pun berhasil dan kini ia sudah siuman. Yang Jae-won bergegas mengecek keadaan pasiennya. Dan kata pertama dari Dr. Baek adalah bagaimana kondisi pasien kebakaran itu. Yang Jae-won lalu menjelaskan jika banyak dokter yang membantu mereka sehingga para pasien bisa diselamatkan. Lalu Dr. Baek bertanya bagaimana Yang Jae-won menyelamatkannya tanpa melakukan CT scan terlebih dahulu. Dengan yakin, Yang Jae-won menjawab jika ia takut panas dari besi itu akan merusak jaringan lain. Makanya ia memutuskan untuk melangsungkan operasi. Dr. Baek berkata jika Yang Jae-won sudah melakukan pekerjaan hebat. Sekarang Dr. Baek Kang-hyuk benar-benar mengapresiasi kinerja Yang Jae-won sebagai anak didiknya. Singkat cerita, Dr. Baek Kang-hyuk menjadi topik hangat di Korea Selatan.
Aksi heroiknya menyelamatkan Kapten Lee menjadi berita di mana-mana dan keinginannya agar tersedianya helikopter mendapatkan respon positif dari masyarakat. Karena menurut Dr. Beck, di pusat trauma itu setiap waktunya adalah antara hidup atau mati. Jadi helikopter sangat diperlukan dan alasan rumah sakit tidak bisa menyediakannya karena anggaran. Oleh karena itu, masyarakat pun membuat petisi mendukung pengadaan helikopter khusus dokter dan untungnya pemerintah berencana mengadakan helikopter dokter secara nasional. Setelah itu, Dr. Baek Kang-hyuk bertemu dengan Direktur Choi yang masih kekeh tidak akan menyetujui pengadaan helikopter di rumah sakit Hankuk. Justru, ia akan mengusulkan untuk memecat Dr. Baek Kang-hyuk. Dr. Baek berkata itu akan jadi bumerang bagi Direktur Choi sendiri. Apa kata publik jika ia dipecat dari rumah sakit Hankuk setelah menolong banyak orang? Direktur Choi Joo-un pun bertanya, sebenarnya mengapa Dr. Baek Kang-hyuk bekerja di rumah sakit Hankuk? Apa ia memang berniat untuk menghancurkan rumah sakit Hankuk? Dr. Baek Kang-hyuk kemudian memberitahukan alasan sebenarnya. Dulu, saat ayahnya kecelakaan dan tidak ada rumah sakit yang mau menerima ayahnya, di rumah sakit terakhir, yaitu rumah sakit Hankuk, ada seorang dokter yang berupaya menyelamatkan ayahnya. Meski akhirnya ayahnya harus meninggal dunia dan dokter itu adalah Direktur Choi Joo-un. Makanya saat itu Baek Kang-hyuk ingin menjadi seorang dokter seperti Direktur Choi. Lalu sekarang kemana perginya jiwa dokter di dalam diri Direktur Choi? Setelah sadar, Direktur Choi pun menyetujui rumah sakit Hankuk memiliki helikopter. Singkatnya, sebuah helikopter dan landasan barunya resmi diadakan di rumah sakit Hankuk. Saat hendak memberikan sambutan, tiba-tiba Baek Kang-hyuk mendapatkan kabar jika terjadi sebuah kecelakaan. Untuk itu, Dr. Baek Kang-hyuk harus segera mengakhiri sambutannya dan langsung mengajak Yang Jae-won untuk segera pergi ke lokasi kecelakaan tersebut. 헬기 타는 건 괜찮아? 아우, 양 선생은 좀 부담스러운데. Dengan diadakannya helikopter khusus, mereka kini selalu siap untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Alur cerita drama The Trauma Code Heroes Call akhirnya selesai. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. Oh,